Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul kembali di pertemuan keempat. Insyaallah bersama dengan Ustadz Andi Setio dan alhamdulillah sudah bergabung sekitar 500 peserta, masih terus bertambah dan insya Allah juga masih ada yang di YouTube-nya. Baik, teman-teman sebelum kita mulai pembelajaran pada malam hari ini, teman-teman boleh siapin lagi nih niatnya, kita luruskan niatnya semata-mata kita mencari ridho Allah dan juga menuntut ilmu dan juga teman-teman siapkan kitabnya, ya kitabnya atau PDF-nya atau yang sudah di-print sama teman-teman disiapkan alat tulisnya dan juga buku catatannya. Baik, oke. Kalau gitu, sebentar. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Assalamualaikum, Ustaz. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ Alhamdulillah, khair, Ustaz. Ustaz, sepertinya suaranya masih agak kecil, Ustaz. Boleh kita cek soundnya dulu, Ustaz. Baik, cek 1, 2, 3. Masih Gimana, kurang? teman-teman? Suara Ustaz Andi jelas, boleh. Man, Wait, wait. Masih kecil, Ustaz. Kecil ya. Ada masalah apa nih? Suara sama saya. Insya Allah. Padahal udah saya dekatkan sekali. Terus sudah dimiringkan juga, sudah diatur. Saya bilang aman, ada yang jelas, ada yang kecil. Oke, mungkin teman-teman yang bilang kecil boleh digedein juga teman-teman dari suara teman-teman. Khawatirnya ya dari device-nya teman-teman juga nih yang kendala. Ya, Ustaz, rata-rata suara saya malah yang agak berebek-berebek. Baik, sering. Ya, Ustaz, insya Allah jelas, Ustaz. Mungkin Baik. dari teman-temannya juga yang harus digedein lagi. Baik, tafadhol, Ustaz, untuk dimulai, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi nikmat yang sangat banyak dan diantaranya nikmat berupa waktu luang yang kita gunakan untuk menambah pundi-pundi keilmuan kita, untuk mempelajari satu ilmu yang sangat penting, yaitu ilmu terkait dengan sharaf dan nahwu ya. Yang telah dikatakan oleh Al-Imam Al-Imriti, wan nahwu aula awalan ayyu'lama idil kalamu dunahu lan yufhama. Nahwu adalah satu ilmu yang utama, perlu dipelajari di awal-awal, perlu diprioritaskan gitu. Dikarenakan tanpa nahwu suatu ucapan tidak akan bisa dipahami dengan baik. Tapi tentunya nahwu itu tidak bisa eh, dipelajari langsung di awal bagi orang yang benar-benar baru belajar ya. Tentunya untuk sampai ke nahwu teman-teman perlu punya kosakata dulu. Makanya kita sebelum belajar nahwu kita belajar tasrif. Karena dari tasrif itu akan membantu teman-teman untuk dapat mengumpulkan kosakata-kosakata ya. Dan kami ingatkan juga bagi teman-teman yang mungkin merasa masih berat mengikuti pelajaran nahwunya, silahkan bisa memulai bergabung dengan uh, nahwu atau kelas bahasa Arab yang dasar ya, yang sudah dibuka juga oleh GLC. Barakallahu fikum. Malam hari ini, insya Allah kita akan belajar satu bab baru dari tasrifnya, yaitu bab al-fi'lu thulathi al-mazid biharfin. Fi'il thulathi yang ditambah dengan satu huruf. Dan untuk memudahkannya maka saya sebut sebagai rumus 4A.
rumus 4 maksudnya ada 4 huruf ya. Karena kalau kita lihat kayak fa'ala itu asalnya fa, ainnya ada dua gitu. Asalnya begini. Fa'ala. Nah, jadi dia 4 huruf. Dan di rumus 4 ini ada empat rumus ya. Jadi 4A, 4B, 4C, dan 4D sesuai dengan namanya. 3 ya 3, 4 ya 4 gitu ya. Baik, pola yang pertama dari wazan sulasi mazid biharfin atau rumus 4A ini polanya adalah fa'ala yufa'ilu fa'il. Ini mudah karena fi'il mudhari'nya dengan fi'il amarnya itu mirip ya. Fa'ala yufa'ilu fa'il gitu. Tinggal dibuang huruf mudhari'ahnya saja. Jadi fa'il gitu. Fa'ala yufa'ilu fa'il la tufa'il. Taf'ilan mufa'ilun mufa'alun mufa'alun. Saya ulangi. Fa'ala yufa'ilu fa'il la tufa'il. Taf'ilan mufa'ilun mufa'alun mufa'alun. Contohnya, 'allama yu'allimu 'allim la tu'allim ta'liman. Mu'allimun mu'allamun mu'allamun. Sekali lagi, 'allama yu'allimu 'allim la tu'allim ta'liman mu'allimun mu'allamun mu'allamun. Untuk nomor 7 dan nomor 8 itu sama polanya ya. 6 sama 7 mirip polanya, hanya kalau di nomor 6 itu yang bertasydid diharakati kasrah. Kalau di nomor 7 dan 8 yang bertasydidnya huruf bertasydid diharakati fathah. Sekali lagi saya bacakan ya. Fa'ala yufa'ilu fa'il la tufa'il. Taf'ilan mufa'ilun mufa'alun mufa'alun. 'Allama yu'allimu 'allim la tu'allim ta'liman mu'allimun mu'allamun mu'allamun. Ya, semoga cukup jelas dan semoga bisa dimulai untuk apa? Untuk praktek ya. Silakan Rivaldi. Kita mulai dengan siapa? Baik, tafadhal Ibu Khadijah. Ukhti Khadijah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Bad oh, dari atas ya. Ya, dari fa'ala, 'allama, Fa kemudian nanti contohnya. fa'ala yufa'ilu fa'il la tufa'il taf'ilan mufa'ilun mufa'alun mufa'alun. 'Allama yu'allimu 'allim la tu'allim ta'liman mu'allimun mu'allamun mu'allamun. Baddala yubaddilu baddil la tubaddil tabdilan mubaddilun mubaddalun mubaddalun. Ya. Ada kata badala di Al-Quran? Enggak tahu Ustaz. Ada di juz 29? Juz 29. Wa ma nahnu bimasbuqin. Terus Oh ya, ala nubaddila ala an nubaddila khairan an minhum ya. Itu jadi fi'il mudhari'nya ya. ah, Baddala yubaddilu. Untuk kami maka menjadi nubaddilu. Ala an nubaddilu. nubaddila. Naam. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakallah. Ada juga ayat faulaika yubaddilullah ya. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Nah, padahal akhir Valdi selanjutnya. Baik, kita lanjut. Ibu Yayan atau Pak Yayan Bakhtiar, bisa diaktifkan mikrofonnya? Ya, baik Ustaz. Ya. Yang kedua lagi Ustaz ya. Ya, dari atas dulu tapi ya. Bismillah. Fa'ala yufa'ilu fa'al fa'il
La tufa'il, taf'ilan, mufa'ilun, mufa'alun, mufa'alun. Allama yu'allimu, allim, la tu'allim, ta'liman, mu'allimun, mu'allamun, mu'allamun. Yang kedua, nggak kelihatan. Baddala, yubaddala, baddala, Basyara. Basyara'u. oh, oh ya basyaro. Basyaro, yubasyaru, Ulang. basyaru, basyiru, Hmm. basyir, la tubasyir, la tubasyirim, la tubasyir, Ya. la tubasyir, tabsiron, mubasyirun, mubassarun. Ya. Ada kata basyara di Al-Quran? Basyarun, basyar ya. Banyak ya. Banyak tapi nggak Di ingat. antaranya beri mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Nggak ingat Ustaz. Fabasyirhum ya. Wabasyirhum, Fabasyirhum bi'adzabin alim. basyirhum bi'adzab. Nah, Ustaz. Baik Ustaz. barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Ada juga wa basyarnahu bigulamin alim ya. Ya Ustaz. Ya. Tadi sekilas saya melihat ada yang bertanya tentang ini ya. Kotak nomor 8 ini apa gitu. Nomor 8 ini zamami, maksudnya isim zaman, isim makan dan masdar mimi. Zanya zaman, mim yang pertama makan, mi-nya ini masdar mimi. Sama seperti masdar ini artinya, tapi awalannya pakai mim. Disebut masdar mimi. Nah, selanjutnya, Akhir Valdi. Baik, dilanjut Pak Irman Andi. Irman Andi, tafadhol. Ya, Ustaz. ya, tafadhol Pak. Bisa diaktifkan lagi mikrofonnya? Irman, ya, tafadhol. Oke, kita lanjut. Kalau gitu ke Ibu Citra. Ibu Citra Kusuma Ayu, Ukti, tafadhol. Nam Ustaz. Fa'ala yufa'ilu fa'il la tufa'il taf'ilan mufa'ilun mufa'alun mufa'alun allama yu'allimu allim la tu'allim ta'liman mu'allimun mu'allamun mu'allamun jammala yujammilu jammil la tujammil tajmilan mujammilun mujammalun mujammalun. Yang Sudah Ustaz? Jaroda dulu. Afwan. Jaroda kayaknya belum tadi. Oh, Jaroda. afwan. Jarroda yujarridu jarrid la tujarrid tanjeridan mujarridun mujarrodun mujarrodun. Ya. Ada nggak di Al-Quran Jaroda yujaridu? Kayaknya nggak ada ya. Walau alam. Sebatas yang saya bayangkan nggak ada. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Bedanya masdar mimi dengan masdar yang asli apa? Sama saja. Sama saja. Yang membedakan hanya kalau masdar mimi itu diawali mim itu saja.
secara arti sama saja. Baik, kita lanjut Pak Syaiful Ikhwan. Ya Ustaz. Ya, tafadhol Pak. Fa'ala yufa'ilu fa'ilatu fa'il taf'ilan mufa'ilun mufa'alun mufa'alun. Allama yu'allimu allim la tu'allim ta'liman mu'allimun mu'allamun mu'allamun. Jamala Ustaz. Ya. Jammala yujammilu jammil la tujammil tajmilan mujammilun mujammalun mujammalun. Nah, ada Jamala di Al-Quran? Kayaknya nggak ada ya. Belum Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Barakallahu Ustaz. Mohon maaf teman-teman yang kirim pertanyaan di APK KLC itu saya belum punya, Iya, Zat. Nanti insya Allah saya kirimkan akunnya, Zat. jadi saya belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di sana. Ya. Baik, selanjutnya Rivaldi. Baik, Ibu Masnah. Ibu Masnah, tafadholi. Ibu Masnah bisa diaktifkan mikrofonnya, Bu? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, saya mulai ya. Fa'ala ya. Ya. Fa'alan yufa'ilu fa'ilatu fa'il taf'ilan mufa'ilun 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 mufa'alun allama yu'allimu allimu allama yu'allimu yu'allim la tu'allim Alim tidak pakai ya yang ketiga. Allama yu'allimu allim. allama yu'allimu allim la tu'allim ta'liman mu'allimun mu'allamun. Ya. Terus harroka yuharriku harrik ya, harrik la tuharrik. Kemudian apa ini ya, tahrikan ya, tahrikan muharrikun ya, muharrikun muharrikun muharrokun muharrakun ya. Muharrakun muharrakun. Yang nomor 6-nya muharrikun. Muharrakun. Iya. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakillah khairan. Lanjutnya, Rivaldi. Ya, kita lanjut. Ukhti Zikra Az-Zahra. Ukhti Zikra bisa diaktifkan mikrofonnya? Ya, tafadholi. Fa'ala yufa'ilu fa'il la tufa'il taf'ilan mufa'ilun mufa'alun mufa'alun allama yu'allimu allim la tu'allim ta'liman mu'allimun mu'allamun mu'allamun. Ya. Harrama
harrama yuharrimu harrim la tuharrim tahriman muharrimun muharramun. Nah, ada harama di Al-Quran. Hurrimat alaikum. Hurrimat tapi nanti beda ini. Iya, Beda. Yang harama yuharimu dulu. Ada nggak? Qul innama Qul innama harrama alaikum harrama rabbiyal fawahisha fawahisha ilal lam. يعني قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Nah, juga itu ya Syukran. di At-Tahrim tadi. Lima tuharrimu ma halallahu laka. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa iyaki. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, lanjut Ukhti Salma Sahira. Baik Ustaz. Fa'ala yufa'ilu fa'il la tufa'il taf'ilan mufa'ilun mufa'alun mufa'alun 'allama yu'allimu 'allim la tu'allim ta'liman mu'allimun mu'allamun mu'allamun hammala yuhammilu hammil la tuhammil tahmilan muhammilun muhammalun muhammalun. Ya, ada hammala yuhammilu di Al-Quran. Al-Baqarah ayat terakhir. Rabbana la tuhammilna ma la Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Naam. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. wa iyyakum. Baik, selanjutnya Kak Angretionanda. Bisa diaktifkan mikrofonnya ya, tafadhol. Bismillah. Fa'ala yufa'ilu fa'il la tufa'il taf'ilan mufa'ilun mufa'alun mufa'alun 'allama yu'allimu 'allim la tu'allim ta'liman mu'allimun mu'allamun mu'allamun. Terus kharraba yukharribu kharrib la tukharrib takhriban muharribun muharrabun muharrabun. Nah, ada nggak ya? Kharraba. Tidak tahu Ustaz. Afwan. Adanya akhroba yukhribu ya di surat apa itu? Al-Hasyr ya. Al-Hasyr. Buyutahum bi aydihim. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ya, wa iyyakum. Baik, kita lanjut Pak Mawan Rahim. Ya Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yufa'ilu fa'il la tufa'il taf'ilan mufa'ilun mufa'alun mufa'alun 'allama yu'allimu 'allim la tu'allim ta'liman mu'allimun mu'allamun mu'allamun darraba yudarribu darrib la tudarrib tadriban mudarribun mudarrabun mudarrabun. Mumtaz. Kayaknya nggak ada di Al-Quran ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, kita lanjut Ibu Monilisa. Ibu Monilisa, bisa diaktifkan mikrofonnya. Lanjut ke Valia Balafif. Ya, tafadhol. Fa'ala yufa'ilu fa'il la tufa'il taf'ilan mufa'ilun mufa'alun mufa'alun 'allama yu'allimu 'allim la tu'allim
تعليما معلم 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 رغب يرغب رغب لا ترغب تر Ya, betul. يا ترغب ترغبا Targhiban. ترغيبا مرغب مرغب Muraghibun dulu. مرغب 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 Ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Baik, kita lanjut ke Zuha. Naam, Ustaz. Fa'ala yufa'ilu fa'il la tufa'il taf'ilan mufa'ilun mufa'alun mufa'alun. Allama yu'allimu allim la tu'allim ta'liman mu'allimun mu'allamun mu'allamun. Sajjala yusajjilu sajjil la tusajjil tasjilan musajjilun musajjalun musajjalun. Ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Baik, selanjutnya Pak Ahmad Fikri. Ahmad Fikri. Ya Ustaz, Ya, tafadhol. fa'ala yufa'ilu fa'il la tufa'il taf'ilan mufa'ilun mufa'alun mufa'alun. Allama yu'allimu allim la tu'allim ta'liman mu'allimun mu'allamun mu'allamun. Sallama. Sallama yusallimu salim la tusallim tasliman musallimun musallamun musallamun. Ada di Al-Quran sallama yusallimu. Dalam Ada ya? Al-Quran Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. sallimu taslima. Nah, ada gabungan di fiil ini ya, fiil amr dengan masdarnya. Sallimu taslima. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Selanjutnya Kak Ibtisamah, bisa diaktifkan mikrofonnya. Tafadhali. Fa'ala yufa'ilu fa'il la tufa'il taf'ilan mufa'ilun mufa'alun mufa'alun. Allama yu'allimu allim la tu'allim ta'liman mu'allimun mu'allamun mu'allim. Tahara yutahhiru tahhir la tutahhir tahriran tathiran mutahhirun mutahharun mutahharun. Ya. Ada di Al-Quran tahara yutahhiru. Kurang tahu Ustaz. Ada ya, coba saya nggak hafal juga nih ayatnya. Ada yang wa yutahhirukum tathhira. Apanya ya? Wa yutahhirukum tathhira. Itu. Teman-teman yang tahu silakan tulis di chat ya. Ini ada fi'il mudhari'nya dan ada masdarnya. Wa yutahhirukum tathhira. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Amin, jazakallahu khair. Baik, kita lanjut ke An-Nisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Fa'ala yufa'ilu fa'il la tufa'il taf'ilan
mufa'ilun, mufa'alun, mufa'alun. Allama yu'allimu, allim, la tu'allim, ta'liman, mu'allimun, mu'allamun, mu'allamun. Arrafa yu'arrifu, arif, arif, la tu'arrif, ta'rifan, mu'arrifun, mu'arrafun, mu'arrafun. Ada arrofa di Al-Quran? Yudkhilukumul jannata arrafaha lahum, ya. Allah akan memasukkan mereka ke surga yang telah Allah perkenalkan kepada mereka sebelumnya. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Lanjut Pak Muhammad Yamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Bismillah. Fa'ala yufa'ilu, fa'il, la tufa'il. Taf'ilan, mufa'ilun, mufa'alun, mufa'alun. Allama yu'allimu, allim, la tu'allim. Ta'liman, mu'allimun, mu'allamun, mu'allamun. Asara yu'assiru, assir la tu'assir, ta'siran, mu'assirun, mu'assarun. Mumtaz. Kayaknya nggak ada di Al-Quran ya. Saya nggak kebayang sih. Belum ada bayangan Ustaz. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ya. Terakhir. Lanjut Abdurrahman Nawfal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, tafadhal. Fa'ala yufa'ilu, fa'il, la tufa'il, taf'ilan, mufa'ilun, mufa'alun, mufa'alun. Allama yu'allimu, allim, la tu'allim, ta'liman, mu'allimun, mu'allamun, mu'allamun. Qatta'a yuqatti'u, qatti' la tuqatti', ta'ti'a. Qafnya dulu. Taqti'an. Taqti'an, muqatti'un, muqatta'un. Ya. Khair, jazakallahu khairan Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Baik, kosakatanya habis yang saya tuliskan teman-teman. Ya, jadi mohon maaf bagi yang belum kedapatan ya. Kesempatan membaca. Ada catatan di sini bahwa bagian masdarnya yang pertama, masdar pada rumus ini ada 4 ya. Jadi selain taf'ilan ada juga taf'ilatan, ada taf'alan, ada tif'alan. Makanya nanti beberapa kata kadang tidak pakai taf'ilan tapi pakainya taf'ilatan. Misalnya dzakkaru yudzakiru tadzkiratan. Kalla innaha tadzkiratun gitu. Kalla innaha tadzkiratun. Kemudian ada juga yang mungkin pakai taf'alan, ada yang pakai tif'alan. Seperti tizkaron. Baik, catatan kedua, isim maf'ul dan zamani pada rumus 4, 5, dan 6 wazannya sama. Jadi nanti kan ada rumus 3 sudah berlalu, ada rumus 4, ada rumus 5, dan ada rumus 6. Pada rumus 4, 5, dan 6 nanti isim zaman dan isim makannya itu akan, isim maf'ul dengan isim zaman dan isim makan itu sama. Ya, dua ini sama. Yang ini sama yang ini. Itu akan sama seterusnya. Imbuhan tasdid, ini kan ada tasdid ini. Tolong keluar.
Anak tolong keluar. Nanti adiknya di sini. Tolong di kamar depan dulu ya. Dadah. 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 Ya. Ya, imbuhan tasdid di ain kalimah atau di huruf yang kedua pada rumus ini memiliki beberapa makna. Di antara maknanya membuat jadi. Seperti kalau ada kata usrun itu sulit. Kalau dikasih tasdid pada sinnya asaro jadi artinya mempersulit atau membuat jadi sulit. Kemudian yang kedua, imbuhan tasdid ini bermakna pengulangan. Seperti kalau koto'a yaqta'u itu memotong, kalau qatta'a yuqatti'u maka memotong-motong. Jadi seperti yang di kisahnya Nabi Yusuf itu, perempuan-perempuan di Mesir itu bukan cuma mengiris jarinya sekali gitu, tapi mengirisnya sampai beberapa kali dan mereka tidak menyadarinya. Saking tampannya Nabi Yusuf gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, kita bisa tanya jawab dulu Revaldi sampai 20:45. Jadi ada 11 menit ya. Baik, untuk sorofnya ya, Ustaz ya. Ya. Baik, teman-teman yang ingin bertanya, dipastikan lagi ini untuk pertanyaan sorof ya, bukan pertanyaan tentang kelasnya atau aplikasi dan yang lainnya. Baik, Ibu Ririn, tafadhali. Oke, lanjut Ibu Diana. Ya, Ibu Elva mungkin bertanya di kolom chat, tafadhali Ibu. Ya, Assalamualaikum Diana, Ustadz. Ya, tafadhali Ibu Diana. Iya, ini sebetulnya mohon izin seharusnya tanya kemarin, tapi kemarin sepertinya tergesa-gesa waktunya ya. Jadi saya izin Ustadz tanya hari ini karena untuk pemakaian yang rumus 3A sampai 3C itu kapan Ustadz? Karena kan kadang-kadang kita kan bisa sama. Jadi istilahnya merubah atau menggunakan rumus 3A, 3B, 3C itu pada saat kapan? Itu saja Ustadz. Terima kasih. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jadi masalah kata ini misalnya fataha, kenapa ikutnya 3A? Kenapa fataha nggak diikutin ke 3B saja? Sehingga bacanya fataha yaftihu. Kenapa tidak diikutkan ke 3C saja? Sehingga kita bacanya fataha yaftuhu saja gitu. Nah itu kata para ulama itu adalah satu misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Dan siapapun yang bisa memecahkan misteri tersebut, maka namanya akan dikenang dalam sejarah. Ini adalah satu misteri yang belum dipecahkan oleh para ulama-ulama bahasa sejak dulu. Kenapa di Al-Quran saroko yasriku? Kenapa di Al-Quran tidak disebut saroko yasruku misalnya? Nah itu pengelompokan kata ini ikut pola yang mana? Itu memang harus mengikuti kamus atau bertanya kepada orang Arab gitu. Tidak bisa, tidak ada rumusnya tersendiri sampai sekarang belum ditemukan rumus tersebut. Ada yang sudah mencoba tapi ya belum bisa maksimal gitu. Makanya siapapun yang bisa menemukan teori bahwa kalau kata-katanya begini maka ikut rumus ini. Kalau kata-katanya begini maka ikut rumus itu gitu. Maka itu akan dikenang dalam sejarah katanya. Iya. Iya, satu lagi Ustadz, maksud saya kemarin itu kan ada yang tes untuk yang kotak dikosong-kosongin itu apakah ini masuk 3A, 3B, 3C. Itu saya seperti keteteran untuk mengisinya karena ini harusnya pakai yang 3A apa 3B jadi saya harus bolak-balik lihat caranya begini, bukunya. caranya lihat ja'ala. Ja'ala itu rumusnya ada di mana? Ada di sini kah? Di sini ada nggak? Dicari di kotak ini kan nggak ada. Di sini ada nggak? Di kotak ini. Tadi yang di bawah tulisan rumus 3B ini. Tidak ada. Iya. Nah, iya, nggak ada. kemudian ada di atas. Ada di atas. Berarti dia ikut rumus 3A. Berarti kita akan baca ja'ala yaj'alu ij'ala taj'al gitu. Oh iya. Boleh kita baca dengan cara lain. Iya, makasih Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Akhi Arha Kompu.
Bisa diaktifkan mikrofon ya. Baik, kita lanjut ke Pak Faruk Syuhada. Assalamualaikum Tafadhol. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin tanya sedikit ya, Ustaz. Itu Ya. zamami itu apa, Ustaz? Zamami maknanya isim zaman, isim makan, dan masdar mimi. Nanti Isim. bisa dilihat di sini ya, di istilah di halaman ini ada saya tulis istilah penting yang untuk dipahami di dalam buku ini. Itu di 8, di poin nomor 8, itu ada zamami. Zamami itu singkatan dari isim zaman, isim makan, dan masdar mimi. Yang berarti keterangan waktu, keterangan tempat, dan kata dasar yang diawali huruf mim. Gitu. Berarti kalau D itu jadi sama, Ustaz, jadinya. Gimana? Zamami itu isim zaman, isim makan, isim masdar kan itu jadi satu, Ustaz. Berarti Satu sama. rumus itu, satu rumus ya. Jadi satu rumus semuanya itu. Makanya saya tulis jadi satu saja, kan judul buku saya kan tasrif mujas gitu, tasrif yang ringkas gitu ya. Jadi yang bisa diringkas saya ringkas gitu jadi satu. Kalau di kitab lain biasanya dipisahkan gitu. Kadang dipisahkan antara isim zaman, isim makannya. Jadi fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Nah, yang wa maf'alan itu namanya masdar mimnya itu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Nah, maf'alan itu adalah masdar mim. Tapi di saya satukan karena mereka satu rumus. Ya, barakallahu fiik. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nuraini Nurdin. Ibu Nuraini. Kita lanjut Ibu Muslimah. Oke, teman-teman yang mau bertanya boleh. Ya, Pak Ibu Assalamualaikum, Ya, Ustadz. Ibu. Perbedaan tasrif istilahi sulasi dengan tasrif istilahi mujarot itu apa ya, Mas? Gitu. Ya, jadi sulasi itu ada yang mujarot dan ada sulasi yang mazid. Kalau yang 3A, 3B, dan 3C itu yang sulasi mujarot. Nah, Ustadz, syukran jazakallahu khairan. Amin. Selanjutnya Rifaldi, boleh kita kembali ke Arka. Tadi Arka sudah sempat membuka mic-nya, saya lihat. Arka, ya. Padahal Arka. Kalteng, silakan. Ya, assalamualaikum Ustadz. Mau tanya terkait itu apa yang tasdid itu? Tasdid itu kalau kita mau cari di kamus memang udah kata dasarnya itu pakai tasdid gitu ya? Ya. Tapi nyarinya itu di sulasi dulu. Jadi misalnya kayak allama gitu ya. Allama, maka kita tidak akan menemukan allama langsung. Jadi kita carinya di ain lam mim. Oke? Setelah nyari di ain lam mim, kemudian kita turunkan ke bawah. Cari yang kemudian lamnya itu ditasdid, maka disitulah ya. Oh gitu. Baik. Syukran Ustadz. Jadi kenapa sih ulama membuat fi'il sulasi mazid dan fi'il sulasi mujarrad? Ya salah satu fungsinya untuk itu. Ketika kita mencari di kamus itu kita perlu tahu bentuk mujarrodnya itu seperti apa. Oh iya. Ya, Baik, nah Ustaz. Tapi untuk artinya sendiri kalau kata-kata yang bertasdid itu seperti tadi ya, pengulangan membuat atau jadi atau pengulangan. membuat jadi itu pastinya secara umum artinya pasti seperti itu ya Ustaz. Ya, betul. Oh gitu, baik. Nah Ustaz, syukran Ustaz, jazakallah. Amin. Ya. Baik, Sat, ada belum 845. Terakhir ya, Sat. Ya, silakan. Ukhti Dwina Putri. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz tentang fi'il fataha yaftahu Ustadz, membuka. Nah, itu kan ada kata miftahun kan asalnya dari sini ya Ustadz ya? Ya, betul.
Itu miftahun itu termasuk ke dalam mana ya Ustadz? Miftahun masuk ke nomor 9, tapi tidak saya cantumkan. Namanya isim alat ya. Isim alat. Isim alat ya. Dan kalau nggak salah saya sudah tulis di sini kenapa saya tidak mencantumkan isim alat ya. Atau di bagian belakang. Di bagian akhir, di bagian sisipan itu saya terangkan di sana kenapa saya tidak memasukkan isim alat dalam rumus ini. Karena beberapa isim alat itu sudah punya nama sendiri. Misalnya ghasala yaghsilu. Harusnya isim alatnya apa? Harusnya apa isim alatnya? Gosalaya gasido. Apa ya Ustadz? Mighsal, gitu kan ya? Mighsal, Mirsalun. mighsalun seperti miftahun itu. Nah, tapi ternyata bahasa Arabnya mesin cuci itu bukan mighsalun tapi apa? Mesin cuci. Iya, ghassalatun. Ghasalatun. Dan banyak yang pakai model seperti ini, ghassalatun. Misalnya apa? Barrodatun ya. Barrodatun. Apa barrodatun? Apa barrodatun? Kulkas ya Ustadz? Dispenser. Dispenser. Kalau kulkas, thalajatun. Thalajatun. Karena kulkas itu memproduksi salju, kata orang Arab. Thalajatun. Memproduksi es. Masih banyak lagi yang seperti sayyaratun, jawalun, sakhanun, dan seterusnya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Syukron kasiran Ustaz. Afwan. Ya, baik Ustaz. Kita lanjut ke nahwu atau masih pertanyaan Ustaz? Baik, kita lanjut ke nahwu ya, sudah 24.5. Baik, pada kesempatan malam hari ini nahwunya kita akan membicarakan tentang harf. Sebelumnya kita akan belajar tentang kalimah ya. Kalimah dia dibagi menjadi 3. Apa aja? Ismun, fi'lun, dan harfun ya. Ismun dan fi'lun sudah kita bahas. Isim itu untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan, benda mati, benda maknawi gitu ya. Fi'il dibagi jadi 3. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembagian dari harf. Harf nanti dibagi menjadi 3 juga. Seperti fi'il dibagi menjadi 3. Ya. Dan harf, sekali lagi, harf adalah satu kata yang maknanya baru bisa dipahami kalau dia bergabung dengan kata lain. Kalau dia di sendirian, dia jumlah, maka tidak akan jelas maknanya. Seperti orang yang belum menemukan jodohnya gitu ya. Terombang-ambing dalam kegalauan hidup. Nah, kita pilih lagi Rivaldi untuk yang membaca. Baik Ustaz. 3 orang Mbak ini. 3 orang. Ufti Hanifah Zakiyah. Silakan. Naam Ustaz. Silahul hayawan. Lam yakhluqillahu hayawanan bighairi silahin liddifa'i an nafsih. Faqad khalaqallahu likulli hayawanin silahan yunasibuh. Fal asadu lahu nabun wal fili khurtumun walis thawri qarnun. Nah, artikan. Lam yakhluqillahu hayawanan bighairi liddifa'i an Judulnya belum nih, belum darikan. silahul hayawan, senjata hewan itu. Ya, senjata hewan. Baru sini. Ya. Lam yakhluqillahu hayawanan bighairi silahin liddifa'i an nafsi. Allah tidak menciptakan hewan tanpa senjata untuk membela dirinya sendiri. Faqad khalaqallahu likulli hayawanin silahan yunasibuh. Allah telah menciptakan untuk semua hewan senjata yang tepat untuknya. Fal asadu lahu nabun, singa mempunyai gigi taring.
Wal fili khurtum, dan untuk gajah mempunyai belalai. Walis sauri qarnun, dan untuk kerbau mempunyai tanduk. Nah, tas barakallahu fiik. Wa jazakillahu khairan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau menciptakan suatu makhluk pasti menyertakan senjata baginya, ya. Contohnya Allah memberikan senjata kepada singa berupa taring yang kuat, ya. Kemudian si gajah punya belalai. Meskipun sebenarnya bukan senjata satu-satunya, ya. Gajah juga punya apa? Gajah juga punya gading, ya. Dan bahasa Arabnya gading itu ajun, gading. Kalau ini tadi apa? Khurtum ini belalai. Dan si siapa? Kerbau punya tanduk. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Baik, kita lanjut Pak Bambang Sukianto. Pak Bambang. Nah, Ustaz. Ya, tafadhol, Pak. Ya. Bismillah. Wa qad yadhunul insanu anat tuyura saghirata laisa laha silahun walakinnahu idza nazara ilal hamami wal asafiri arafa annaha tastati'u an tatira bisur'atin wa tanjua binafsiha. Dan sungguh manusia menyangka bahwasanya burung-burung kecil bukanlah atau tidak mempunyai senjata. Akan tetapi apabila melihat kepada merpati atau burung-burung kecil, tahu bahwasannya dia mampu terbang dengan cepat dan menyelamatkan dirinya. Mumtaz, barakallahu fiik. Catatan saja, kalau qad ketemu fi'il mudhari' maka secara umum artinya itu adalah terkadang, gitu, ya. Oh iya, terkadang. Kalau qad kemudian setelahnya adalah fi'il yang fi'il mudhari' yang berkaitan dengan kata sifatnya. Misalnya waqad yajudul jawadu. Waqad yajudul jawadu. Itu artinya sungguh orang yang dermawan itu memang dermawan banget, gitu. Oh, nah udah. Jazakallah. Kalau yang seperti ini maka diartikan terkadang. Okay. Artikannya terlalu cepat, baik. Nanti saya ulang lagi, ya. Nah, Afwan. Enggak, itu dari teman-teman yang berbilang di chat itu bahwa mengartikannya kita terlalu cepat. Nanti saya ulang lagi, insyaallah dengan pelan-pelan. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan, Pak Bambang. Wa jazakallahu khairan, Ustaz. Kita lanjut Pak Nasrun Muslimin. Ustaz. Apaan yang mana sekarang, Ustaz? Yang ini, Wanam lah, Pak Nasrun. Bismillah. Wan-namlatus saghiratu hinama yadkhulul filu qaryataha wa yamshi ala auladiha. Langsung diartikan, Ustaz, ya? Sampai titik dulu baru diartikan. Nah. Wa yamshi ala auladiha tadkhulu fi udhunihi fayanamu ala al-ardi min al-alam asy-syadidi wa tahfatu an-namlatu as-saghiratu auladaha min al-filil kabiri. Ini watahfatu atau watahfadu? Tahfadu. Iya, kurang titik, ya. Masya Allah, mumtaz. Tahfadu. Nah, wan namlatus saghiratu, dan semut yang kecil, hina ma yadkhulul filu, ketika masuk ke gajah, dan ketika gajah yang masuk ke kampungnya. Kampung siapa? Oh, nah.
Hinama yadkhulul filu qaryataha, ketika gajah masuk ke kampungnya, wa yamshi ala auladiha, dan menginjak maksudnya. Wa yamshi, dan berjalan ala auladiha, di atas anak-anaknya. Tadkhulu fi udhunihi, maka dia masuk ke telinganya. Fayanamu alal ardi, maka gajah itu tidur di atas tanah, minal alami syadidi, karena sakit yang sangat. Wa tahfadun namlatus saghiratu, dan semut kecil itu menjaga auladaha, anak-anaknya, minal filil kabiri, dari gajah yang besar. Iya, insyaallah. Luar biasa ya. Jadi sampai semut yang kecil pun punya senjata ya, disenjatai sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita nggak bisa melihat senjatanya seperti apa, kan tapi itu terbukti ketika ada gajah yang hampir memporak-porandakan rumahnya atau kampungnya, maka dia dengan gerak cepat segera naik ke telinga gajah dan masuk ke telinga gajahnya, kemudian ya bikin suara berisik aja di sana. Dia cuma jalan biasa gitu, tapi bisa membuat si gajah itu kesakitan luar biasa. Ya, jadi sampai hewan yang paling kecil pun bisa mengalahkan hewan yang paling besar. Makanya ini ada pelajaran di sini, kita tidak boleh meremehkan orang lain, ya, karena setiap orang pasti punya keistimewaannya. La tastahin bi ahadin fa inna likulli insanin maziyatahu. Atau ungkapan semisal lah, kayak gitu. Jangan sesekali kamu menganggap remeh orang lain, karena setiap orang pasti punya kelebihan. Nah, saya akan ulangi bacaannya dan terjemahnya ya. Silahul hayawan, judulnya. Senjata hewan. Lam yakhluqillahu hayawanan bi ghairi silahin lid-difa'i an nafsih. Faqad khalaqallahu likulli hayawanin silahan yunasibuh. Fal asadu lahu nabun, walil fili khurtumun, walithawri qarnun. Mengartikannya begini. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan hewan tanpa senjata untuk melindungi dirinya. Saya ulangi. Allah tidaklah menciptakan hewan tanpa senjata untuk melindungi dirinya. Karena sungguh Allah telah menciptakan senjata karena sungguh Allah telah menciptakan bagi setiap hewan senjata yang cocok untuknya. Sungguh Allah telah menciptakan bagi setiap hewan senjata yang cocok untuknya. Atau bahasa lainnya, sungguh Allah telah menciptakan senjata yang cocok bagi masing-masing hewan. Gitu. Fal asadu lahu nabun, singa memiliki taring. Gajah memiliki belalai. Dan kerbau memiliki tanduk. Semoga sudah cukup pelannya, semoga bisa dicatat. Nanti kalau belum tercatat ya silakan teman-teman berusaha lebih effort sedikit ya untuk ngulang-ngulang rekaman di YouTube-nya. Karena memang yang namanya belajar itu butuh effort, butuh usaha lebih, perlu berletih-letih. Kata Imam Syafi'i,
Kayaknya udah saya tuliskan di sini juga. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Waman romal ula sahirul layali. Sesuai dengan kadar kesungguhan, cita-cita tinggi bisa diperoleh. Siapa saja yang punya keinginan besar, maka harus siap begadang. Ya. وَمَنْ رَمَى الْعُلَى مِنْ غَيْرِ كَدٍّ أَضَاعَ الْعُمْرَ فِي طَلَبِ الْمُحَالِ. Siapapun yang punya cita-cita tinggi yang pengen dia peroleh tanpa rasa letih, maka sesungguhnya dia sedang menyia-nyiakan umurnya untuk memperoleh satu hal yang mustahil. Tarumu izzan thumma tanamu laylan yaghusul bahra man talabal la'ali. Kamu ini pengen sukses, tapi kerjaanmu sepanjang malam tidur saja. Padahal orang yang pengen dapat mutiara saja harus rela membahayakan dirinya menyelam ke dasar lautan. Ya, ya, kita lanjut. Dan terkadang manusia mengira. Terkadang manusia mengira bahwasannya burung-burung yang kecil tidak memiliki senjata. Dan terkadang manusia mengira bahwasannya burung-burung kecil tidak memiliki senjata. Akan tetapi, kalau dia melihat merpati dan burung-burung kecil, burung emprit, burung gereja, gitu, dia akan mengetahui bahwasannya burung-burung kecil ini bisa terbang dengan cepat. Bisa terbang dengan cepat dan menyelamatkan dirinya. Terus, selanjutnya, dan semut-semut yang kecil. Dan semut yang kecil pun, ketika ada gajah yang masuk ke perkampungannya, dan gajah itu berjalan di atas anak-anaknya, artinya hampir menginjak anak-anaknya, maka si semut kecil itu segera masuk ke telinganya. Maka si gajah pun tersungkur, tertidur di atas tanah. Tersungkur ya bahasa kitanya. Tersungkur di atas tanah. Kenapa dia tersungkur di atas tanah? Karena merasakan sakit yang sangat. Dan semut yang kecil itu pun akhirnya bisa menjaga anak-anaknya dari gangguan gajah yang besar. Ya, semoga sudah cukup pelan dan cukup bisa diikuti ya. Baik, kita ke teorinya. Anwa'ul harfi, macam-macam harf. Pada kalimat yang pertama ada lam yakhluqillahu hayawanan bighairi silah. Allah tidak menciptakan hewan tanpa senjata. Di situ ada harfnya, ada lam. Dan lam ini adalah huruf yang khusus untuk fi'il. Terutama fi'il mudhari. Faqad khalaqallahu likulli hayawanin silahan. Sungguh Allah telah menciptakan bagi setiap hewan senjata. Di sini ada kata qad. Qad ini adalah huruf yang
khusus masuk kepada fi'il juga. Dan ini untuk fi'il madhi. Kalau lam untuk fi'il mudhari. Meskipun qad juga kadang bisa masuk kepada fi'il mudhari. Yang ketiga, lid difa'i an nafsihi. Ada an di sini untuk membela dirinya. An ini adalah harf yang khusus masuk kepada isim. Harf ini harfnya harf jar ya. Harf jar yang khusus masuk kepada isim. Kemudian ada contoh yamshi ala auladiha. Berjalan di atas anak-anaknya. Ala di sini adalah harf yang khusus masuk pada isim juga. Nah, jadi kita sudah menemukan ada harf yang khusus masuk pada fi'il. Lalu ada harf yang masuk khusus hanya kepada isim saja. Nah, lalu ada harf-harf yang bisa masuk kepada isim maupun fi'il. Contohnya di sini fa. Fal asadu lahu namlah. Fa al-asadu. Al-asadu isim. Fa setelahnya isim. Fa yanamu alal ardi. Fa kemudian setelahnya yanamu. Fi'il. Maka fa ini termasuk harf yang bisa masuk kepada isim dan masuk kepada fi'il juga. Jadi dia bisa diterima di dua tempat. Nanti ada contoh lainnya seperti thumma, wa, gitu ya. Nah, itu kaidahnya di sini. Al-harfu thalathatu anwa'in. Harf ada 3 macam. Naw'un yadkhulu 'ala al-fi'li faqat. Ada satu macam yang hanya masuk kepada fi'il saja. Contohnya lam, qad, an, lan, dan kai. Yang kedua, naw'un yadkhulu 'ala al-ismi faqat. Ada juga jenis yang hanya masuk kepada isim saja. Contohnya an, ala, fi, ba, kaf, huruf-huruf jar ini. Yang ketiga, ada satu jenis yang masuk kepada isim dan fi'il. Ini huruf-huruf ataf biasanya. Fa, wawu, summa, dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum, semoga bisa dipahami. Kita mungkin buka untuk tanya jawab dulu. Revaldi. Baik. Buat teman-teman yang mau nanya. Sampai 21:15 ya. Silakan. Ibu Suprapti, tafadholi. Ustadz, mau nanya, untuk membedakan ma, kalau dia berarti sebagai ma mausul atau manahi, apakah punya ciri-ciri tersendiri, Ustadz? Tidak ada. Jadi ya harus memperhatikan konteks kalimatnya. Terus kalau huruf-huruf jar itu berarti seluruhnya mesti untuk mendahului isim ya, Ustadz? Iya, betul. Kata Ibnu Malik, walismu qad khussisa bil jari kama qad khussisal fi'lu bi an yanjasima. Isim punya tanda istimewa bahwa dia didahului oleh jar. Bagaimana fi'il punya tanda istimewa didahului oleh kata lam. Nah. Jazakillah khair, Ustaz. Jazakallah khair. Ya. Ukhti Dwina, tafadholi. Afwan Ustadz, izin bertanya lagi Ustadz. Kan ada tuh Ustadz di Quran, fa'idha. Idha itu termasuk apa ya Ustadz? Idha. Ya, idha termasuk dhorof namanya. Apa Ustadz? Apa Ustadz? Dhorof. Dhorfun. Keterangan. Waktu. Keterangan.
Dhorfun. Dhorfun. Jadi kalau di dalam sini dia termaksud ke dalam isem gitu, Ustaz? Ya, nanti bisa ke isim atau ke dhorof, tergantung ini. Dia bisa ditanwin apa enggak gitu. Pokoknya menerima ciri-ciri isim apa enggak. Kalau tidak menerima ciri-ciri isim, tidak menerima ciri-ciri fi'il, maka dia harf. Begitu aja. Dia harf. Ya. Dia harf. Berarti harf bisa bisa juga ke harf gitu, Ustaz. Kan ini kan kayak bisa ke isem, Kayaknya bisa dia ke ini ya, fi'al. kayaknya ke iza itu masuk ke isim ya. Isem, Mas. Ya, isim dhorof yang mabni gitu kalau nggak salah. Baik, Ustaz. Syukran kasiran, Ustaz. Baik, kita lanjut Ummu Salman. Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ana ada dua pertanyaan, Ustaz. Ya. Mengenai pekan lalu yang dikata Al-Aziz itu ya, Ustaz. Surat anaknya itu, Ustaz. Ya. Di Al-Aziz itu di sini kan kemarin diartikan yang mulia, Ustaz ya. Tapi Ya. di Al-Qur'an ya di terjemahan itu beberapa itu Ana baca tuh artinya yang mulia apa? Yang maha perkasa ya kalau Ya. sifat Allah itu, Ustaz. Itu yang Ana bingung, Ustaz. Yang Ya. pertama dulu, Ustaz. Ya, jadi satu kata dalam bahasa Arab terkadang memiliki beberapa arti. Dan kita memilih arti yang paling pas untuk konteks kalimatnya. Itu. Maka tidak mungkin kita mengartikan Abil Aziz, ayahku yang perkasa gitu kan ya. Ya, maka kita ambil yang cocok di situ adalah ayahku yang mulia atau ayahku yang saya muliakan, ayahku yang terhormat gitu. Ayah sayang juga boleh kalau dia biasa mengungkapkan sayang. Nah, silakan pertanyaan keduanya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, Ustaz. Pertanyaan kedua ini di tabel yang bagian ke ini 4, 5, 6 ini kan penggunaan enggak 4 dan 6 aja, Ustaz. Ala sama di 6 itu ala ya. Artinya sama-sama ala itu, Ustaz. Yang mana? Oh, ya namu artinya arti iya. sama yamshi ala auladiha ya. Ini kan yang berjalan ke atas pada anaknya gitu ya, Ustaz ya. Ya. Oh, ini samaan perbedaan penggunaan saat kita membuat kalimat an. Kalau di sini kan biasanya an itu ada pasangannya gitu ya, Ustaz. Ya. Kalau ala itu apa tergantung konteksnya gitu, Ustaz. Ya, sama. Jadi huruf-huruf jar ini kalau dipasangkan dengan fi'il maka nanti punya arti yang berbeda-beda. Seperti ala itu berarti mendoakan keburukan. Tapi secara umum ala itu dipakai untuk makna di atas gitu. Ya, berarti kalau yang di nomor 6 kan maka dia tersungkur di atas tanah gitu ya. Ya, 6 saja. Syukran, Ustaz, barakallahu fikum. Wa ahsanallahu ilaikum. Baik. Kita lanjut Ibu Dewi Haryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yuhayyik. Fadhali. Itu tentang huruf qad, Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan kalau qad bersambung dengan yadhunnu nanti diartikan dengan terkadang. Itu memang ada kaidah-kaidahnya enggak, Ustaz? Misalnya qad masuk ini, qad masuk ini artinya begini-begini, ada kaidah tersendiri enggak, Ustaz? Ya, secara umum kalau setelah qad adalah fi'il madhi maka artinya
sungguh. Dan kalau qad setelahnya fi'il mudhari' maka secara umum artinya terkadang. Begitu. Qad ditambah fi'il madhi artinya sungguh. Qad kalau ditambah fi'il mudhari' maka artinya terkadang. Itu secara umumnya begitu. Oke, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Barakallahu Amin. fikum. Baik. Terakhir pertanyaan dari Ibu Ana Salma. Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, Waalaikumsalam. ini masih dasar betul. Itu ada yang nau'u yadkhulu 'alal ismi wal fi'al mithlu alfa wal waw wa summa. Nah, tadi disebutkan ataf itu Ustaz. Maksud dari ataf itu apa Ustaz? Sama perbedaan Ataf itu fi'il apa? Jer. Kurang paham Ustaz. Mohon penjelasan. Nah, barakallahu fiik. Nanti tentang jen akan dibahas, tentang ataf juga akan dibahas, tapi ini saya sebutkan dulu bahwa jer itu kata depan, ya. Kata depan. Sedangkan ataf itu kata sambung. Kata Di sambung. bahasa kita begitu. Kalau jer harus ikuti isim, kalau ataf bisa fi'il di sini ya? Iya betul. Setelahnya bisa isim, bisa fi'il. Jazakallah. Udah ada penjelasan itu Ustaz ya. Jazakallah khair. Baik, sudah 21:15, maka kita lanjut ke tadbibat. Rivaldi, silakan pilih satu orang untuk membaca. Afwan, Ustaz, sepertinya suara antum semakin kecil, Ustaz. Afwan, Ustaz. Cek, sudah. Ya, coba boleh cek sound lagi, Ustaz, Afwan. Cek, teman-teman, apakah suara saya kecil? Ya, sudah lebih jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Kita lanjut, Ustaz. Ya, lanjut ke tadribat ya, karena sudah 21:15. Jadi Baik. silakan antum pilih satu orang untuk membaca tadribat. Ukhti Nailul Mila, tafadholi. Mila ini tugasnya adalah mencari harf ya, mana harf yang khusus untuk isim, mana harf yang khusus untuk fiil, dan mana harf yang bisa masuk ke dua-duanya dari ayat-ayat di bawah ini. Silakan. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid, lam haraf khosoh li fi'al. Khosun lil fi'li. Terus? Wa lam yakul lahu. Lam yakfi Ustaz. Ada lagi. Wa lam yakul lahu. Nih, apa ini? Lahu huruf khosoh li Lilismi ya. Karena hu ini isim domir ya. Nah, ada satu lagi, ada wawu ya, yang ini bisa masuk kepada isim dan masuk kepada fi'il, bahkan masuk kepada harf. Nah, ini kan setelahnya harf ya. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, mohon maaf teman-teman kalau suara saya juga kecil ya, karena lagi mampet ini. Saya bernafas dengan mulut nih, tidak dengan hidung. Ya, lanjut Rivaldi. Baik. Dilanjut Herman Felani. Bisa diaktifkan mikrofonnya. Ya, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Khusus di ism. Ya. Oh ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin bi
الاسم Hmm. ذلك الذي يدعو اليتيم اسم والفعل ولا يحض على طعام المسكين وواو للاسم والفعل على للاسم فويل للمصلين لم للاسم الذين هم عن صلاتهم ساهون an khusus di ism Ya. alladzina hum yura'un ma fil huruf wa yamna'un al ma'un wa li fi'il wal ism. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz. Teman-teman tuliskan di sini ya dari yang tadi itu. Mana yang masuk kepada isim, mana yang masuk kepada fiil, dan mana yang bisa masuk ke isim dan fiil, bahkan masuk ke harf. Ya. Selanjutnya. Ini mengisi titik-titik ya dengan huruf yang tersedia dalam kurung. Silakan. Revaldi. Belum hilang ya? Baik, Oh, ada. Silakan. kita lanjut. Ukti Zikra atau Akhi, Fadol, jadikan mikrofonnya, tafadhol. Silakan. Apa Ustaz? Maksudnya apa tadi Ustaz? Ini memilih jawabannya ada di yang di dalam kurung ini. Ini nomor 1 titik-titik. Jawabannya ada di sini. Cari salah satu yang paling tepat. Lan ughadirul qaryata ghadan. Nah, lan ughadiral qaryata ghadan. Apa artinya? Apa Ustaz? Enggak tahu. Tahu. Oke, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Aku tidak akan meninggalkan kampung besok. Jadi besok dia masih tetap di kampung. Nah, Ustaz, kan Ustaz. Bar- Lagi nomor 2 Ustaz. enggak, maksud saya ganti orang. Baik, kita lanjut ke Ukti Zahra Alia. Nah, Ustaz. Khalaqallahu lil asadi naban walil fili khurtuman. Nah, li ya, mumtaz. Artinya Allah menciptakan untuk singa naban itu Ustaz apa? Apa Ustaz? taring. Nah, taring. Dan untuk gajah belalai. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Baik, dilanjut Ibu Hunaifah, selanjutnya Ibu Pak Basuki. Ibu Hunaifah Ummu Abdillah. Kembali. Bisa diaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nomor 3, Najal hamamu minas soyadi. Nah, artinya Merpati itu selamat dari apa as-soyadi? Pemburu. Ya, pemburu. Mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Baik, Pak Basuki Rahmat, tafadhol. Qad hana maw'idus safari. Mumtaz. Artinya Sungguh hananya 6 orang tadi. kan telah datang. Oh, datang ya teman. Telah datang. Sungguh telah datang maw'idus safari. Safar tadi. Kalau Maidu anak kurang tahu Dad. Mau'id waktu. Telah tiba waktu safar. Oh ya, telah tiba waktu safar. Seperti kapahana waktu sholat. Telah tiba waktu sholat.
waktu sholat. Nah, barakallahu fiik. Baik, dilanjut. Akhi Azam atau siapa? Fadol, sudah diaktifkan mikrofonnya. Ya, Bismillah, di nomor 6 ya. 5. 5. Usafiru ila baladi ila ta'irati. Kan. Usafiru ila baladi An ta'irati. bit ta'irah. Bit ta'irah. Apa artinya? oke, dilanjut Ibu Ida, selanjutnya Pak Andi Panduli. Ibu Ida, tafadhol. Puan Ibu Ida, tafadholi. At-tabibu fil mustashfa. Ya, at-tabib fil mustashfa artinya? Dokter itu ada di rumah sakit. Tuntas. Baik. Jazakallahu khairan. Lanjut Pak Andi Panduli. Ada di Afwan. Saya tadi kurang fokus. Nomor 7. Nomor 8. 7. Tahfadhu namlatu auladaha minal filil kabir. Min filil kabir. Artinya? Tahfadhu namlah, semut itu menjaga anak-anaknya dari gajah yang besar. Nah, tuntas. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Next. Baik, masih ada Ustaz? Ya, satu lagi. Nomor 7 ini. Belum gak baca. Oh, nomor 7 belum. Oke, Pak Mawan Rahim. Saya tadi kurang. Lam wajibi. Lam aktub wajibi. Artinya? Janganlah membaca penulis. Jangan. Aktub, kataba. Ini. Kataba. Aktub. Menulis. Menulis ya. Jadi aku belum menulis PR gitu, atau aku belum mengerjakan PR. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ustaz, ada 2 orang yang nomor 5 belum sempat diartikan tadi, Ustaz. Iya, betul. 5-nya. Usafiru ila baladi bitta'irati. Saya safar ke kampung, saya safar ke negeriku dengan pesawat. Saya melakukan safar ke negeriku dengan menggunakan pesawat. Aku ya, setelah aku semua. Aku melakukan perjalanan jauh ke negeriku menggunakan pesawat. Baik. Mungkin minta satu orang lagi, Rivaldi, untuk mengerjakan semua latihan 3 ini. Silakan. Baik, Ukhti Amal. Ukhti Amal, bisa diaktifkan mikrofonnya? Ibu Amal. Oke, kita lanjut kalau Ibu Amal belum bisa mengaktifkan mikrofonnya. Ya, dilanjut Pak Saiful Bakhri. Pak Saiful. Pak Saiful, tafadhol. Apaan Pak, dimatikan lagi tadi mikrofonnya. Bisa dihidupkan kembali Pak. Ya, tafadhol Pak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Nomor 1, Ustaz ya. Ya. Lam adhab ila suqi amsi. Nah, lam, mumtaz. 2. Nomor 2. Nomor 2 apa ya? Nomor 2, harf munasib. Apa ya? Hilang. Bentar. Nomor 2, apa ya? Kalau dikasih harf mungkin wawu. Boleh. Watukli'u. Wanuk li'u. Watukli'u ta'iratu. Watukli'u ta'iratu ba'da sa'atin. Terus? Lan a'uda ila qaryati ghadan. Ya. Terus? Nomor 4 ya, Ustaz. Ya. Lam aqabil. Lam uqabil. Lam uqabil asdiqoti amsi. Asdiqai amsi. Nah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Saya langsung artikan ya, karena sudah habis waktunya. Nomor 1, saya tidak pergi ke pasar kemarin. Dan pesawat akan lepas landas 1 jam lagi. Nomor 3, saya tidak akan pulang ke kampung saya besok. Yang keempat, saya tidak menemui teman-teman saya kemarin. Ya. Sekian teman-teman. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Saya juga terima kasih pada teman-teman yang sudah mengikuti channel saya di YouTube. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Syukran Akhi Faldi atas kesempatannya dan kehadirannya malam hari ini. Saya kembalikan kepada antum. Barakallahu fikum. Baik, syukran kasiran Ustaz Andi Setio atas ilmunya pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi manfaat buat kita semua. Baik, teman-teman, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.